Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu laporan keuangan pada salon karisma. Nama kelompok ada 8. Yang pertama, Latri Indrianti, Muslimin Wahyu Asih, M. Iqbal Maulana, Siti Isnaini, Farida Turjannah, Ahmad Iqbal Maulana, Muhammad Lutfi, dan Mawadah. Materi yang pertama yaitu sejarah berdirinya perusahaan. Perusahaan berdiri pada tahun 2002 tanggal 17 Juli. Pada awal bangun di Jalan Sumatera nomor 58 Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Alasan utama pemilik usaha merintis usaha salon karisma di antaranya ada 5. Yang pertama, tiap orang memerlukan atau membutuhkan jasa potong rambut. Yang kedua, orang langsung membayar atau sistem transaksi langsung. Yang ketiga, sistem administrasinya sederhana. Yang keempat, investasi yang diperlukan kecil atau skala kecil. Yang terakhir, teknologi atau alat yang digunakan tidak mengalami banyak perubahan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latri Indrianti akan mempresentasikan tentang laporan keuangan pada salon karisma. Visi dan misi. Visinya ialah mitra dan solusi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan prima atas kebutuhan dalam hal penataan rambut pria dan wanita yang up to date dengan memberikan gaya dan kerapihan dalam kehidupan. Misinya ialah 1. Memberikan pelayanan yang baik atau full dan berkualitas demi kepuasan pelanggan, menerapkan akhlak yang baik, senyum, salam, sapa, sopan, santun demi kenyamanan konsumen. Kedua, menjalin hubungan yang baik dengan konsumen maupun kepada seluruh karyawan demi kemajuan bersama. 3. Inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan sebagai jiwa dan semangat dalam mengembangkan usaha. Tujuan perusahaan. 1. Tujuan perusahaan adalah untuk memenuhi kebutuhan para wanita dan pria terutama di daerah Jember supaya terlihat lebih cantik, menarik, dan mengikuti mode lifestyle yang sedang tren. Kedua, sasaran konsumen yang ingin dicapai oleh salon karisma pria dan wanita adalah semua kalangan baik anak kecil, dewasa maupun tua, terutama bagi mahasiswa melihat dari strategi tempat perusahaan merupakan lingkup perguruan tinggi. Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Daerah pemasaran. Daerah pemasaran salon karisma saluran distribusi Isma pria dan wanita bertempat di Jalan Sumatera nomor 58 Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Saluran distribusi. Sistem saluran distribusi pada salon karisma terbagi menjadi 2, yaitu 1. Secara langsung, yaitu pelayanan dilakukan langsung di salon karisma. Kedua, via online, yaitu dengan cara melayani pelanggan langsung ke rumah konsumen. Hal ini adalah salah satu pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang saat ini masih menjadi pandemik bagi seluruh dunia. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan pada salon karisma pria dan wanita yaitu menggunakan media pemasaran online juga, dengan via grup WA maupun Instagram. Sehingga untuk kebelakangan ini sudah banyak dikenal oleh kalangan anak muda maupun warga dengan harga yang cukup merakyat dan hasilnya cukup memuaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muslimin Wahyu Asih akan mempresentasikan tentang jenis layanan jasa. Jenis layanan jasa yang ditawarkan di salon karisma yaitu 1. Berbagai macam paket, misalnya paket ganteng, masuk salon karisma, keluwus, keluar sudah klimis. Yang kedua, jenis layanan jasa mencukur jenggot dan kumis. Yang ketiga, jenis layanan jasa khusus wanita. Ada keriting rambut, cold wave hair setting, meluruskan rambut, sanggul, mencat rambut, krimbat, merias pengantin, make up, body massage, mandi susu, dan steam bath. Yang keempat, jenis layanan jasa pijat refleksi dengan 2 tipe. Paket yaitu kategori minimal, meliputi perawatan pijat refleksi dan atau dengan menggunakan peralatan sederhana secara manual, dan kategori sedang, meliputi perawatan dengan menggunakan hidroterapi dengan peralatan sedang dan pijat relaksasi dengan peralatan yang sedang.
Alur proses jasa. Yang pertama, pelanggan dipasangi celemek agar potongan rambut tidak menempel di baju. Yang kedua, setelah itu rambut diusahakan tidak dalam posisi kering. Caranya rambut dibersihkan sedikit air. Yang ketiga, setelah itu konsumen ditanya mau model rambut seperti apa. Yang keempat, jika proses potong rambut hampir selesai, konsumen ditanya potongan rambut kurang apa, apakah kurang pendek atau kurang rapi. Yang kelima, kemudian sisa rambut yang menempel di pakaian dibersihkan dan pelanggan dibedaki. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan rambut yang lengket, karena sisa rambut yang menempel di badan apabila langsung. Kemudian peralatan jasa. Yang pertama, clipper adalah senjata utama untuk seorang barberman. Yang kedua, gunting rambut, gunting penipis, gunting standar. Yang ketiga, sisir dengan berbagai kebutuhan. Yang keempat, water spray. Yang kelima, kaca. Yang keenam, pisau cukur atau razor. Yang ketujuh, trimmer. Yang ke-10 ada jam kerja dan sistem upah. Jam kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, mulai jam 8 sampai jam 9 malam. Untuk hari libur, sistem berselang-seling dalam 1 minggu 1 kali libur. Kemudian sistem upah. Sistem upah pada perusahaan salon karisma. Yang pertama, karyawan 2 minggu sekali. Yang kedua, kasir 1 bulan sekali. Yang ketiga, office boy, yaitu 1 bulan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan slide ke-11. Jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja pada perusahaan salon karisma terdiri dari 12 orang yang terbagi menjadi kasir 2 orang, office boy 1 orang, karyawan atau bagian melayani 9 orang. Bab 2. Data keuangan UMKM perusahaan salon karisma. Neraca saldo per Oktober 2020. Aset lancar totalnya 38.200.000. Aset tetap totalnya 134 juta. Jumlah aktiva 172.200. Kewajiban totalnya 55.200.000. Modal totalnya 117 juta. Jumlah pasiva 172.200. Pencatatan transaksi saldo karisma November 2020. Dibeli perlengkapan salon seharga 1 juta, diterima pendapatan atau jasa sebesar 100.500.000, dibayar asuransi sebesar 100.000, dibeli peralatan sebesar 3 juta, diterima pendapatan atas jasa spa sebesar 1 juta, dibeli peralatan seharga 2.500.000 dan perlengkapan sebesar 1 juta, akan tetapi masih dibayar 2 juta dan sisanya bulan depan. Tuan Suyanto mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 1.500.000, diterima pas kas dari pelanggan atas jasa krimbat sebesar 2.200.000, dibeli peralatan salon sebesar 1 juta, dibayar gaji karyawan untuk setengah bulan 20 orang sebesar 1.500.000, diterima pendapatan salon sebesar 3 juta, dibeli peralatan secara kredit sebesar 1.200.000. Tuan Suyanto listrik sebesar 90.000, air 40.000, telepon 70.000. Jurnal umum salon karisma November 2020. Totalnya 37.780.000. Yang selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar itu contohnya seperti di atas ini. Lalu buku besar dikelompok-kelompokkan menjadi asuransi. Asuransi masuk ke debit. Lalu perlengkapan juga masuk ke debit. Peralatan masuk ke debit juga. Akumulasi penyusutan peralatan baru masuk ke kredit. Lalu modal masuk ke kredit. Untuk pendapatan masuk ke kredit. Price masuk ke debit. Lalu biaya gaji masuk ke debit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Tanah saldonya masuk di debit, gedung saldo masuk di debit, akumulasi penyusutan gedung saldo masuk di kredit, utang usaha saldo masuk di kredit. Biaya iklan saldo masuk di debit, biaya telisa saldo masuk di debit, dan biaya lain-lain saldonya masuk di debit. Dan semua total
Rp198.900.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau melanjutkan presentasi dari teman-teman. Jurnal penyesuaian 30 November 2020 Salon Karisma. Jurnal penyesuaian periode yang berakhir 30 November 2020. Jurnal penyesuaian itu jumlahnya Rp7.620.000 di debit, di kredit Rp7.620.000. Neraca lajur untuk bulan November berakhir 2020 Salon Karisma neraca lajur periode 30 November 2020 dalam satuan rupiah. Jumlahnya itu neraca saldo Rp198.900.000, di kredit Rp198.900.000. Jurnal penyesuaian Rp6.900.000, di kredit Rp6.900.000. Neraca saldo disesuaikan Rp204.020.000, di kredit Rp204.020.000. Laba rugi Rp12.200.000 ditambah Rp8.020.200.000, di kredit Rp20.200.000. Neraca Rp191.820.000, di kredit Rp183.320.000 ditambah Rp8.191.000 ditambah Rp8.191.820.000. Laporan keuangan UMKM perusahaan Salon Karisma. Laporan neraca saldo Salon Karisma neraca saldo periode yang berakhir 2020 aset lancar. Laporan neraca saldo jumlah total asetnya Rp180.750.000. Kewajiban total kewajiban dan ekuitasnya Rp180.750.000. Laporan laba rugi Salon Karisma. Laporan laba rugi periode yang berakhir 30 November 2020 jumlahnya laba bersih Rp12.200.000 per Rp8.000.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Maulana dengan NIM 20104111003. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu di bagian slide ke-25. Laporan perubahan modal UMKM jasa Salon Karisma per 30 November 2020, yaitu perubahan modal periode yang berakhir 30 November 2020 dengan modal awal Rp117.000.000 dengan laba bersih yaitu Rp8.000.000 dengan prive Rp1.500.000. Kenaikan modal yaitu Rp6.500.000 dengan modal Tuan Susanto yaitu Rp123.500.000. Sekian, terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah berbicara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.